Ya, pemirsa, besi dan baja menjadi komoditas ekspor non-migas unggulan di sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2025. Namun demikian, di sisi lain, produsen besi dan baja nasional masih harus menghadapi serbuan produk dari luar negeri, baik yang legal maupun ilegal. Industri besi dan baja nasional saat ini tengah berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, industri yang dikenal sebagai Mother of Industry ini menjadi salah satu komoditas ekspor non-migas unggulan Indonesia. Dengan pertumbuhan nilai ekspor yang signifikan terutama ke negara China dan India. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor besi dan baja di sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 18,29 miliar dolar Amerika Serikat, naik 10,24% dibanding tahun 2024. Namun di sisi lain, produsen besi dan baja di dalam negeri juga tengah menghadapi serbuan produk impor besi dan baja dari negara lain, termasuk dari China. Akibat membanjirnya produksi besi dan baja impor tersebut, baik yang legal maupun ilegal, utilisasi dan pangsa pasar domestik pun mulai terganggu. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan terus berupaya menyeimbangkan dengan pengawasan ketat impor ilegal, penegakan standar nasional Indonesia atau SNI, dan diversifikasi pasar ekspor. Sementara itu, kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus 2025 tercatat 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Dan secara kumulatif dari bulan Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia masih mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan beruntun. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, besi dan baja di antara ekspor unggulan dan serbuan produk asing, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Association, dan juga Bapak Ebi Junaidi, Chief Ekonomis Samudra Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Hari, apa kabar, Pak? Ya, masih di mute, Pak? Oh iya, selamat Apa kabar ya, kembali, Pak? Mas Pras. Baik. Sehat selalu, terima kasih, Mas Pras. Kabar baik Pak juga. Ebi, salam hormat, salam kenal. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Ebi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Pras. Baik, terima Salam kenal, Pak Ari. kasih. Salam hormat. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga untuk Pak Ebi dan juga Pak Hari. Pak Hari, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih, bagaimana Boleh. terkait dengan kinerja dari industri besi dan baja. Tadi sudah disampaikan prolog begitu, situasi dilematis tengah dihadapi oleh Mother of Industry saat ini. Silakan. Baik, Mas Pras. Jadi izin, last week juga kami Asosiasi Besi Baja Indonesia bertemu dengan rekan-rekan se-ASEAN. Oke. Kemudian bertemu juga dengan rekan-rekan Asosiasi Besi Baja Korea, China, India, dan Jepang. Pada prinsipnya adalah bahwa bottom line-nya itu bahwa produksi besi baja itu menghadapi overkapasitas dunia Oke. saat ini. Jadi 500 sampai 600 ribu, juta. Jadi 500 sampai 600 juta. Nah, memang boleh dibilang bahwa paling besar itu produksi crude steel itu adalah Cina. Cina itu 1,3 miliar ton, jadi billion produksi crude steel mereka. Sedangkan kita ASEAN aja kalau dikumpulin cuma 100 juta. Jadi memang kondisinya adalah seperti itu. Ekonomi mereka yang di Cina itu sudah mature, ya menurun. Kemudian dengan adanya trade war ataupun masing-masing negara seperti yang dilakukan oleh Amerika duluan, Uncle Trump, ya itu adalah memproteksi industri besi baja dalam negerinya. Jadi kalau boleh dilihat bahwa misalnya Indonesia itu sudah diturunkan tarif untuk ekspor ke Amerikanya dari 30-an persen, 36 sekarang 19. Vietnam 20, Singapura 10 kalau saya tidak salah. Tapi itu adalah untuk semua produk di luar besi baja. Besi baja itu tetap dikenakan 50% tarif oleh Amerika. Oke. Semua negara, kecuali UK. Tapi UK nggak punya industri besi bajanya.
dan mereka hanya dikenakan hanya 25%. Jadi boleh dibilang hampir semua dunia itu khusus besi baja kena tarif 50%. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di Indonesia, nah Indonesia ini oke, ekspor kita naik terus, surplus di besi baja. Tapi perlu dilihat 50% lebih itu bentuknya adalah ferronikel, ferroalloy. Ya, di mana artinya memang pemerintah sukses untuk hilirisasi di sektor logam atau besi baja yang terjenis dari nikel. Nah, tapi kemudian diolah lagi oleh kita ekspor paling banyak, Cina ada, India ada, ke Vietnam juga ada. Cuman diolah lagi oleh mereka, kemudian dibawa lagi masuk ke sini, gitu loh. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk memisahkan antara ferro dan nikel teknologi ini. Nah, ini artinya memang menjadi homework buat kita untuk program hilirisasi selanjutnya seperti itu. Nah, kita senang gitu bahwa secara angka surplus ekspor besi baja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, utilisasi produksi dalam negeri kita itu semua di bawah 55%. Industri besi baja. Nah, jadi kita berharap bahwa roadmap atau program hilirisasi industri besi baja bisa kita rancang, bisa difinalkan bersama pemerintah, sehingga kita bisa membuat produk-produk turunan besi baja jadinya. Jadi hilirisasinya gitu. Kenapa? Karena kita ini yang ekspor itu kebanyakan produk hulu, mulai dari ferroalloy, slab, billet. Ada sedikit HRC, CRC, tapi kemudian kita juga ada impor. Kenapa? Karena dalam negeri belum bisa untuk memproduksi yang kualitas lebih tinggi. Kemudian masuk lagi kepada industri pertahanan atau industri perkapalan. Kita belum bisa tuh membuat misalnya di industri di laras besi untuk senjata. Pak Prabowo sudah minta kepada Pindad misalnya untuk membuat senjata dalam negeri untuk keperluan TNI dan Polri misalnya. Tapi bahan baku itu pada saat dicek ke Krakatau Steel atau yang lain belum punya, jadi harus import. Perkapalan juga terbatas. Kalau dia udah lebarnya lebih dari 2,5 meter platnya, kemudian tebalnya juga lebih dari, saya agak lupa ya, itu kita nggak mampu. Contoh misalnya membangun kapal-kapal tanker, kapal-kapal LNG, kita belum bisa. Nah, jadi ini salah satu PR ke depannya. Jadi secara garis besar boleh dibilang bahwa kita ini perlu waspada. Kenapa? Dengan Cina yang 1,2-1,3 miliar ton itu, kemudian dalam negerinya melambat, kemudian punya tarif war dengan Amerika, dia pasti akan mencari pasar. Either dia belokin dulu, bahan bakunya ditaruh ke Indonesia atau ke negara lain baru direekspor, atau dia bangun pabrik di negara Indonesia dan lain-lain. Walaupun sebenarnya boleh dibilang sudah over kapasitas atau underutilized. Oke Pak Hari, cukup panjang nampaknya tantangan yang masih dihadapi oleh industri besi dan baja Indonesia. Nah, menarik, lantas Pak Ebi, Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat bahwa memang ini menjadi salah satu ekspor unggulan meskipun yang diproduksi ataupun diekspor adalah bagian hulunya. Jadi memang perlu ada proses lagi di negara lain kemudian masuk lagi ke Indonesia. Pandangan Anda sendiri bagaimana Pak Ebi? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Hari. Fenomenanya seperti itu. Kalau kita melihat ekspor kita tumbuhnya positif sekali gitu. Secara umum memang positif juga industri kita. Industri logam itu di kuartal 1 2025 itu 14,47%, hampir 3 kali lipat daripada PDB kita pertumbuhannya gitu. Kuartal kedua lebih tinggi lagi 14,91. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2024 sebenarnya turun gitu. Jadi kalau di 2024 year on year tuh 16,57, 18,07 gitu. Lebih dari 3 kali lipat dari pertumbuhan PDB kita. Nah, kalau kita lihat domestik sebenarnya banyak sekali kebutuhannya dan benar sekali bahwasanya ada pelemahan ekonomi global dari Cina, tetapi pada saat yang sama kita melihat impor kita terhadap barang-barang besi dan baja ini juga meningkat gitu. Nah, bagaimana kemudian upaya kita untuk kemudian bisa menggantikan impor tadi?
Iya. import substitution industrinya seperti apa, hilirisasinya seperti apa, itu yang menjadi tantangan besar kita ke depan gitu. Secara industri di dalam, kalau permintaannya kita lihat, permintaan terbesar kita itu dari konstruksi. Konstruksi kita itu memang terjadi pelemahan ya di 2,18 di kuartal 1 2025, kemudian 4,98 di kuartal 2 2025, menurun sekali di apa namanya dibanding 2024 yang sekitar 7 hingga 8% gitu. Nah, real estate kita mengalami peningkatan di apa namanya kuartal 1 kuartal 2 kita, drive demand dari baja besinya menjadi meningkat gitu, 2,94 dan 3,71 di masing-masing apa namanya kuartal tersebut. Tapi ada pelemahan kita juga di perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi itu minus gitu, minus 0,55 dan 0,13 itu di kuartal 1 dan kuartal 2, dan industri alat angkut juga mengalami pelemahan di minus 3,46 dan minus 0,95. Nah, menjadi challenge kita tadi itu, bagaimana kemudian menghilirisasi ini. Pada saat yang sama, kalau tadi Pak Hari bilang 50% loh masuk ke Amerika, pasar Amerika besi dan baja gitu. Iya. Di Indonesia itu, amazingly, importir terbesar kita itu dari Cina, import besi dan baja kita. Iya. Namun rata-rata apa namanya tax yang kita kenakan ke dalam import ini hanya 1% untuk Cina. Jadi sangat rendah. Kita itu biasa banyak membeli dari apa namanya dari Vietnam, dari Jepang dan Korea juga. Tapi Jepang dan Korea masih lebih tinggi pajak yang kita kenakan dibanding dengan Cina. Oke, itu dia ya, menjadi salah satu kendala lain kalau kita lihat begitu, justru banyak importasi, ada pendapatan negara yang justru tidak optimal begitu karena tadi pengenaan pajaknya tidak sebesar dengan beberapa negara lain dari produk-produk China sendiri. Baik, kita akan bahas lebih jauh bagaimana strategi mitigasi yang perlu disiapkan untuk menyikapi kondisi saat ini sehingga tadi hilirisasi bisa menjadi game changer ya bagi industri besi dan baja. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar, Pak Hari dan juga Pak Ebi, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan eksportasi dari produk besi dan baja Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah periode Januari sampai dengan Agustus dari tahun ini, berdasarkan data BPS. Januari-Agustus 2024 dari sisi eksportasi besi dan baja Indonesia mencapai 16,59 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita sandingkan dengan tahun ini ada kenaikan sekitar 10,24%. Masih double digit kenaikan untuk eksportasi besi dan baja Indonesia menjadi 18,29 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan volume ekspor besi dan baja? Ini dia, kita akan cermati bersama dari sisi volumenya. Dari Januari-Agustus 2024 kita sandingkan juga dengan Agustus 2025, ada kenaikan 10,33% dari 13,64 juta ton menjadi 15,05 juta ton di tahun ini, periode Januari sampai dengan Agustus dari sisi volume eksportasinya. Kemudian bagaimana dengan nilai ekspor rata-rata unit dari besi dan baja tersebut? Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan juga kembali. Justru ada pelemahan sedikit dari sisi nilainya, 1.216,33 dolar Amerika per ton di tahun 2024. Kemudian tahun ini menjadi 1.213,29 dolar Amerika Serikat per tonnya. Ada penurunan sekitar 0,25%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, ini menarik juga dicermati. Pak Ebi, kalau menurut Anda bagaimana? Dari sisi volume memang ada kenaikan. Kemudian dari sisi nilainya tadi ada penurunan sedikit memang 0,25%. Apakah tadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, over capacity begitu yang terjadi di produksi besi dan baja global sehingga harganya akan lebih cenderung turun begitu? Iya, secara global memang terjadi hal yang disebutkan di atas gitu. Namun kita secara volume memang tetap memberikan apa namanya nilai yang value yang cukup besar gitu ya, volume yang cukup besar gitu. Kalau kita lihat terjadinya peningkatan kita itu tuh dimulai dari sekitar 2020 ya. Jadi setelah pelarangan ekspor ore nikel, tonggak, inilah yang kemudian dimulainya hilirisasi di tahun 2020, ekspor baja besi terus meningkat gitu dan stabil di sekitar 2,2 hingga 2,5 miliar per bulan gitu ya USD. Ekspor ke Cina ini menjadi pasar yang terbesar. Kalau kita lihat di 2024 saja itu sekitar 62% dari ekspor kita itu memang ke Cina. Per Januari Agustus ini tumbuh 18%,
terutama dari pelabuhan di Weda, Obi, Kendari, Morowali yang merupakan basis produksi nikel steel kita gitu. Jadi memang sepertinya apa yang menjadi ekspor meningkat ini karena keterkaitan rantai pasok kita dengan Cina ya. Rantai pasok yang begitu dekat dengan Cina di besi baja ini yang kemudian membuat kebijakan hilirisasi ini menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kita lihat Cina itu konsumen besar sekali untuk nikel di dunia. 70-80% dari konsumsi global untuk stainless steel ini di beliau gitu kan ya. Bergantung pada pasokan Indonesia sebenarnya sebagai produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar juga di dunia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan smelter di Indonesia ini pada saat yang sama didominasi oleh perusahaan-perusahaan Cina seperti Tsingshan Holding Group yang telah menginvestasikan miliaran dolar di Morowali gitu, di Morowali Industrial Park, kemudian ada Weda Bay Park juga yang untuk membangun smelter. Mereka menggunakan nikel murah lokal untuk kemudian memproduksi stainless steel lalu mengekspornya kembali ke Cina atau pasar global. Ini membuat kita, Indonesia, menjadi eksportir ferroalloy nomor 1 dunia dari 2024-2025 dengan Cina sebagai pembeli utama. Meskipun ekspor kita berdampak oleh pengenaan bea anti-dumping atau BMAD oleh Cina gitu. Nah, fokus ekspor Indonesia adalah stainless steel high value seperti slab, hot roll, coil stainless yang dibutuhkan oleh Cina untuk produksi otomotif, elektronik, dan konstruksi premium yang akhirnya juga sebagian di ekspor kembali ke Indonesia. Nah, produksi ini yang efisien di Indonesia karena biaya nikel kita rendah, membuatnya lebih kompetitif daripada produksi domestik Cina sendiri yang sebenarnya terbebani oleh overkapasitas baja karbon yang tadi disebutkan oleh Pak Hari gitu. Nah, di sisi lain Cina membanjiri juga dengan kita dengan baja karbon murah, HRC, CRC, semi finish gitu ya, yang mengalami overproduce di negara tersebut gitu sekitar 1,2 hingga 1,13 miliar ton per tahun. Nah, di Indonesia produk-produk tersebut digunakan untuk konstruksi, untuk manufaktur dasar, tapi di sisi lain produsen lokal seperti Krakatau Steel kalah bersaing dengan harga produksi Cina ini sekitar 20 hingga 25 dolar per ton yang lebih murah gitu ya. Akibat mahalnya biaya energi kita dan juga ketergantungan kita dari bahan impor. Baik, ini menarik. Nah, Pak Hari, lantas bagaimana strateginya kalau memang tadi kita mengeksportasi dari sisi bagian yang memang belum bahan jadi begitu, kemudian diolah lagi di banyak negara termasuk China yang memang menjadi salah satu tujuan eksportasi produk besi dan baja Indonesia, sementara tadi kemudian barang itu masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah lagi, ya mau head to head lagi nih dengan produsen besi dan baja Indonesia begitu Pak Hari. Oke, jadi yang pertama usulan kami adalah Mas Pras ya, SNI itu adalah wajib. Ya, jadi standar nasional Indonesia ya. Nah, karena ini sebenarnya adalah untuk kepentingan konsumen itu dulu. Ya, nah kita melihat nih di beberapa hari terakhir ini ada pondok pesantren runtuh ya. Kemudian kita ngelihat juga di beberapa bulan yang lalu ada Tofu Building, earthquake di Myanmar, kemudian Bangkok yang gedungnya runtuh. Nah ini tentu kita mempertanyakan apakah besi baja yang dipakai untuk konstruksi di gedung-gedung tersebut sudah ber-SNI. Kenapa? Karena kita juga banyak sekali mendapatkan produk-produk yang memang tidak ber-SNI di pasaran. Nah, kemudian ya yang hanya bisa menindak itu adalah dari Direktorat Pelayanan Konsumen Kemendak gitu loh. Ya, yang sangat terbatas dia punya anggota gitu loh. Kenapa? Karena beda seperti kayak di pangan ada Satgas Pangan. Langsung Bareskrim yang pimpin, kan begitu. Tapi kalau di industri besi baja belum ada nih Satgas Besi Baja atau industri besi baja seperti itu. Nah, jadi kami ingin menghimbau bahwa tidak hanya tugas pemerintah, karena pemerintah juga tidak bisa mengontrol sampai ke bawah. Tapi masyarakat juga, kayak kita juga nih lihat kalau ada kemarin tuh di Bulukumba, ya anggota kita melihat ada barang dijual di toko material tidak ber-SNI. Kita laporkan langsung disegel. Tapi bayangkan berapa banyak pintu masuk Indonesia yang punya lebih dari 3.000 pelabuhan resmi dan tidak resmi. Ya. Nah, jadi ini satu dulu Mas, SNI. Kemudian yang kedua, ya
Saya ambil contoh Malaysia. Malaysia itu sudah memoratorium perizinan untuk besi baja di hulu. Nggak ada lagi. Malaysia itu sudah berapa tahun tidak memberikan izin dulu. Kenapa? Karena overkapasitas. Nah, kita juga udah menyampaikan kepada Kementerian Investasi, tolong karena KPI mereka kan bagus, yaitu apa? Investasi masuk gitu ya. Makin banyak investasi, makin bagus gitu loh. Nah, cuman kalau industrinya sudah over ya, kemudian dimasuki lagi dengan investasi dari luar, karena mereka yang mau masuk dari Cina ini kebanyakan itu giant-giant. Ya. Mereka somehow udah efisien aja, ya kan? Nah, itu satu faktor, Mas. Ya, jadi bahwa kalau memang harus moratorium, kami juga ingin mengusulkan moratorium dulu di hulu, stop dulu, gitu loh. Ya, jangan nambah. Kenapa? Karena mereka yang investasi baru itu punya fasilitas yang ibaratnya karpet merah. Mau tax holiday dikasih, mau insentif ini dikasih gitu loh. Nah, sedangkan kita yang udah lama industri dalam negeri tidak punya fasilitas seperti itu, disuruh bersaing dengan mereka, udah pasti kita nggak mampu. Itu satu. Yang berikutnya lagi adalah bottom line-nya itu, kalau barang-barang yang bisa dibuat di Indonesia, stop dulu impornya. Jadi jangan impor itu boleh, tapi kalau ibaratnya menurunkan daya saing daripada produksi lokal, bagaimana gitu. Kami kemarin rapat di Kadin udah menyampaikan, di dalam 2 tahun terakhir anggota kita 7 tutup, Mas. Tutup, betul-betul tutup. Nah, ini mau gimana? Kalau Pak Presiden Prabowo sudah bicara asta-cita pertumbuhan 8%, kalau dengan di satu sisi industri kemudian tutup, ya, kemudian lah mau menaikkan job creation, tapi malah yang sudah ada nggak dijaga, malah nutup pabriknya, kemudian pegawai juga di layoff, itu seperti apa? Baik, Pak Hari. Satu, bayangkan, Mas, kita punya kebanggaan dulu zamannya adalah industri tekstil, benar nggak? Iya. Sekarang di mana industri tekstil kita? Apakah industri besi baja juga akan menyusul industri tekstil kita? Saya rasa bukan itu yang diinginkan oleh kita semua. Lantas seperti apa yang diharapkan dari pelaku usaha, kemudian ekonom melihat strategi dan mungkin ada solusi yang akan disampaikan, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Ibi dan juga Pak Hari. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Association, kemudian juga Bapak Ibi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, lantas apa yang diharapkan dari pelaku usaha menyikapi dengan kondisi yang ada, sementara moratorium apakah itu kemungkinan bisa terjadi, sementara kita tengah juga menggaungkan investasi besar-besaran ke Indonesia, begitu Pak Hari. Mungkin bisa diberikan apa keinginannya secara singkat begitu, silakan. Kita sudah punya ada tidak kurang dari 29 produk unggulan Indonesia untuk masuk ke dalam program hilirisasi. Kita udah ada, dan besi baja masuk di situ. Jadi harapan kami bahwa blueprint untuk hilirisasi itu segera dibuat. Salah satunya adalah di hulu ini kan sudah over kapasitas, stop dulu. Nggak salah, dan boleh saja misalnya di stop 1 tahun, nanti di review. Nggak ada masalah gitu loh, ya kan. Jadi artinya moratorium itu yang kami usulkan adalah di sektor hulunya. Hilirisasinya yang memang kita masih jauh ketinggalan, itulah yang harusnya digenjot. Contoh misalnya kayak tidak ada lagi produk mineral tambang yang bisa diekspor raw, kecuali silika, semua tuh, mulai dari nikel, boksit dan lain-lain. Akhirnya apa? Investasi masuk di sini untuk memproduksi itu, kan gitu. Nah, turunannya lagi yang kita belum ada seperti itu. Sama seperti tadi special steel. Special steel itu belum ada. Tapi pertanyaannya kenapa belum ada? Karena marketnya, demand-nya. Nah, kalau demand-nya pemerintah misalnya di defense, ya kan, udah arahnya adalah buat lokal senjata. Ya, udah pasti, dan kalau itu memang menjadi kepastian dalam jangka panjang, investasi akan masuk. Investasi akan masuk seperti itu. Nah, SNI juga. Kemudian impor-impor yang di barang di hulu itu boleh di stop dulu gitu loh. Tadi boleh dibilang bahwa kita ini kan kalau besi baja HS72, 73.
Ya, sekarang itu ada lagi yang bisa masuk dengan HS94 yang nol yang tadi Pak Ebi sampaikan. Yaitu apa? Fabrikasi kayak apa namanya, tinggal kayak Lego aja dipasang-pasang, Mas. Jadi Oke, iya, iya. mau bangun gudang, mau bangun kantor, apa itu tinggal dipasang-pasang aja. Jadi tinggal ditambahin lobang-lobang sama baut-baut yang bisa diklek-klek-klek, dia udah bukan lagi HS72 73. Padahal besi baja. Apalagi sekarang rumah modular, ya kan. Oke, perumahan 3 juta. 3 jutanya ini pakai apa? Kalau dia semua pakai modular, ya impor, Mas. Nggak bergerak gitu loh. Nah, kalau Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya yang baru, ya sudah menggelontorkan 200 triliun, ya kan, ke perbankan. Nah, sama perbankan dipakai apa? Salah satu yang kami ingin usulkan adalah industri perumahan yang disupport. Kasihlah subsidi, sehingga apa? Kenapa? Yang pingin beli rumah itu banyak. Setiap hari banyak pasangan baru, setiap bulan banyak pasangan baru yang berumah tangga, tapi belum mampu untuk beli rumah. Kenapa? Karena kapasitas mereka sebagai orang yang baru masuk di dunia usaha atau sebagai pegawai. Nah, Baik. ini yang, karena industri perumahan itu multiplier efeknya banyak. Iya, iya. Seperti itu. Besi Baik. tinggal disyaratkan, besi bajanya ya ambil lokal lah, semennya ambil Ya. lokal, bahan bangunannya ambil lokal, seperti itu. Nah, jadi ini Oke, yang baik. kita harapkan, ada hand on hand antara pemerintah dengan kita pelaku dunia usaha. Baik, Ya. hand on hand dan juga keberpihakan lah ya terhadap produk dalam negeri begitu. Pak Ebi, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda sarankan? Nampaknya memang ya tidak sebentar begitu waktu yang dibutuhkan kalau memang harus ada blueprint tadi, kemudian bagaimana moratorium meningkatkan demand di pasar dalam negeri begitu Pak Ebi. Ya, ini kan lampunya udah lampu kuning menuju merah ya, pemain-pemain lokal kita di industri ini. Jadi harusnya memang harus ada sesuatu yang lebih cepat untuk bisa dilakukan sebelum mungkin roadmap kita gelontorkan gitu ya. Kalau saya lebih senang menyebutkannya sebagai sinergi lintas sektor gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan proyek-proyek pemerintah yang kemudian mensyaratkan tingkat komponen dalam negerinya cukup besar, 40% harus menggunakan baja lokal, sehingga pemain-pemain baja lokal ini menjadi lebih kompetitif gitu. Jadi kita mensubstitusi impor-impor yang biasa kita lakukan tadi untuk membangun modular house umpamanya, untuk kemudian dipastikan ada proyek yang dalam jangka panjang. Ketika udah mengetahui ada off-taker dari proyek ini, maka industri bisa bergerak untuk kemudian menyiapkan barang tersebut gitu. Jadi bila perlu off-takernya ini yang kemudian mendapatkan pembiayaan yang murah dari 200 triliun yang digelontorkan itu gitu. Ini yang pernah dilakukan juga oleh beberapa industri, umpamanya industri mesin jahit di di Korea, itu mereka bahkan off-takernya dari luar negeri yang mereka kemudian berikan subsidi financingnya gitu, pembiayaan dari pembelian dari barang tersebut gitu. Nah, kalaupun kita harus melakukan hal yang sama kepada dalam negeri, maka ini menjadi kebijakan yang akan sangat baik sekali. Bagaimana sinergi lintas sektoral, kemudian penguatan hilirisasi. Kita mendengar barangkali ada kabar baiknya Krakatau Steel kerjasama dengan POSCO untuk kemudian joint venture menghasilkan hilirisasi bahan baku seperti pengembangan produksi baja berbasis nikel dan lain-lain. Ada upaya kita yang harus juga dilakukan, diversifikasi pasar dan inovasi produk ketika kita mengalami barrier untuk masuk ke Amerika dan Eropa, barangkali bisa kemudian melalui perjanjian perdagangan antar negara atau EU SEPA juga baru dikeluarkan gitu kan ya, misalkan dalam hal ini Krakatau Steel bisa meningkatkan ekspornya ke CRC dan HRC-nya ke Eropa hingga 20% hingga tahun 2025 ini, akhir 2025 ini gitu. Baik. Kemudian inovasi-inovasi, umpamanya pengembangan baja ramah lingkungan, green steel, dan lain-lain gitu. Saya rasa itu yang kemudian dibutuhkan oleh industri dan juga sektor ini agar kemudian bisa merebut kembali pasar domestik dan juga mengembangkan pasar internasionalnya. Ya, itu dia intinya, bagaimana menjadikan industri besi dan baja juga menjadi tuan rumah, menjadi raja di negerinya sendiri begitu ya. Kalau bisa dikatakan begitu, untuk bagaimana proses hilirisasi, kemudian bagaimana roadmap bisa segera diluncurkan dan juga sinergi antar kementerian
untuk lebih banyak menggunakan produk-produk besi dan baja Indonesia. Baik, Pak Hari, Pak Ebi, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari, Pak Ebi, terima kasih. Mas Pras, terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta pemerintah daerah untuk menyerap anggaran transfer ke daerah secara optimal guna menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh, maka negara bisa menghimpun pajak lebih banyak. Dan jika pendapatan negara bertambah, alokasi anggaran belanja untuk transfer ke daerah juga berpotensi meningkat. Ya, Purbaya berencana akan mengambil langkah tegas jika Pemda tidak kunjung mampu menggunakan anggarannya untuk pembangunan di daerah masing-masing. Purbaya juga mengancam akan mengambil kembali dana Pemda yang mengendap di bank agar bisa dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan lain. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama atau 2 tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka masih belajar juga perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi dana transfer daerah ciptakan daya dukung ekonomi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, kemudian juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Baik, langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Peter, apa kabar Pak? Ya, halo. Alhamdulillah kabar baik. Sehat dan semangat selalu. Baik. Terima kasih juga Pak Sarman, apa kabar Pak? Ya, salam sehat dan semangat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Peter, sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda nih terkait bagaimana sih pemanfaatan dana anggaran ataupun serapan-serapan dana Pemda begitu transfer daerah begitu hingga saat ini. Menurut Anda sudah tepat begitu sehingga sudah tinggal ditingkatkan sedikit lagi, atau seperti yang Pak Purbaya sampaikan tadi bahwa kita harus lebih menggenjot, lebih kencang lagi begitu? Pak Peter, silakan. Ya, yang pertama seringkali memang disoroti adalah adanya dana-dana Pemda yang mengendap di bank. Oke. Tetapi ini perlu pahami bahwasanya daerah-daerah kita itu berbeda-beda ya, tidak sama ya, karakteristiknya antar satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Ada daerah yang APBD mereka itu pas-pasan ya. Ada yang kurang, tanda kutip, ada yang cukup ya. Nah, masing-masing daerah ini karakteristik atau kebiasaan mereka di dalam memanfaatkan APBD mereka itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat mereka yang ada dana mengendap itu tentu bisa kita pastikan adalah mereka yang memiliki dana APBD yang cukup atau bahkan lebih dari cukup ya, di mana karakteristik mereka adalah mereka memiliki dana transfer yang cukup besar dan di sisi lain mereka memiliki PAD yang juga cukup besar ya. Tetapi daerah-daerah yang seperti ini itu sebenarnya tidak banyak ya, daerah-daerah yang memiliki kemampuan PAD yang tinggi diikuti juga dengan transfer baik itu DAU maupun DAK itu yang cukup besar. Itu nggak banyak, bagi hasil yang cukup besar. Itu nggak banyak daerah-daerah yang seperti itu. Kebanyakan daerah-daerah kita itu adalah PAD-nya minim, ya. Sementara mereka sangat bergantung kepada DAU dan DAK ataupun kepada bagi hasil. Nah, daerah-daerah seperti ini umumnya mencoba untuk mengoptimalkan semua penerimaan mereka, terutama dari DAU, ya. Bagaimana mereka memanfaatkan itu untuk memenuhi kebutuhan rutin mereka ya, khususnya kepada untuk gaji pegawai dan baru untuk kemudian untuk program-program. Sehingga dengan dana yang sangat terbatas itu mereka biasanya tidak mengalami apa yang disebut sebagai dana yang mengendap di perbankan ya. Kalaupun ada dana yang mengendap di perbankan itu dalam waktu yang sangat pendek ya. Memang betul-betul untuk mereka gunakan untuk memenuhi anggaran mereka, belanja mereka ya. Nah, daerah-daerah yang saya sebutkan tadi yang sebenarnya nggak banyak daerah-daerah yang berkarakteristik APBD-nya yang tanda kutip berlebih ya. Mereka memiliki PAD yang besar, mereka juga memiliki DAU yang besar dan kemudian memiliki bagi hasil atau juga ada DAK. Nah, yang seperti ini yang biasanya yang kemudian
karena memang berlebih, sehingga ya ada sisa atau ada yang mengendap, bahkan menjadi sisa anggaran lalu ya, yang kemudian terjadi daerah yang akumulasi dari dana-dana itu yang cukup besar di bank mereka. Nah, kalau kita lihat dari pola pemanfaatan APBD yang seperti itu, saya mengatakan ini cukup baik ya, apa itu secara keseluruhan, karena tadi saya sebutkan tidak banyak yang sebenarnya mengalami mengendap tadi. Secara keseluruhan mereka mencoba untuk mengoptimalkan dana-dana yang mereka miliki ya. Hanya beberapa daerah yang memang karakteristiknya berlebih sehingga ada dana yang mengendap. Baik, dan ya. satu lagi yang mungkin saya tambahkan yang mempengaruhi karakteristik ini adalah visi dari pemimpin daerahnya. Yang mungkin itu nanti bisa kita uraikan lebih lanjut. Baik ya, itu dia. Pemda masih terus sebenarnya secara optimal ya kalau kita bicara untuk memanfaatkan dana untuk bagaimana meningkatkan ekonomi begitu di daerah masing-masing. Nah, Pak Sarman, selaku pelaku usaha, Anda melihat bagaimana seberapa efektif sih penggunaan dana transport daerah, kemudian dana-dana tersebut akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah masing-masing untuk bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah, sehingga ya ini ujung-ujungnya juga bisa menopang lagi nih pertumbuhan ekonomi secara nasional begitu Pak Sarman. Iya, jadi memang diskusi kita pagi hari ini cukup menarik ya. Tapi kita juga jangan hanya melihat penyerapan anggaran di daerah ya. Ternyata ya headline salah satu media terbesar di Indonesia saat ini, penyerapan anggaran pemerintah pusat juga per awal Oktober itu baru sekitar 55,6%. Ya, dari 2.634,4 T yang terserap itu baru 1.451,7 triliun. Jadi artinya masih ada 45% dana anggaran pemerintah pusat yang belum terserap. Nah, kalau kita lihat instrumennya bahwa anggaran pemerintah, ya katakanlah pemerintah daerah, adalah merupakan penggerak berbagai sektor usaha dalam hal ini. Sehingga memang kami dari dunia usaha sebenarnya berharap bahwa anggaran transfer ke daerah itu seharusnya dari tahun ke tahun itu harus naik ya, malah kalau saat ini malah berkurang. Kalau kita lihat misalnya dalam APBN 2026, dana transfer ke daerah itu yang tadinya 919 triliun itu diturunkan menjadi 693 triliun. Ini akan sangat-sangat menjadi tantangan besar bagi daerah dalam hal ini, karena daerah itu pertama gaji karyawan itu sesuatu yang bisa ditunda, apalagi dengan adanya tambah lagi P3K. Jadi dengan dana yang minim ini tentu ini akan semakin menekan ekonomi di daerah. Padahal kita tahu bahwa pelayanan langsung di masyarakat itu ada di daerah dalam hal ini. Ya kan? Sasaran pembangunan kita ada di daerah. Ya, bagaimana pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan, perikanan itu tidak akan bisa maksimal dengan anggaran yang sangat minim ini. Ya, karena tadi Pak Abdul sudah menyampaikan, tapi saya kasih sedikit data bahwa dari 546 daerah kita ini yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, hanya 4,76% yang memiliki fiskal kuat atau sekitar 26 daerah. Yang sedang itu sekitar 4,94% atau sekitar 27 daerah. Sisanya 493 daerah itu sangat tergantung dana transfer dari pusat dalam hal ini. Jadi sangat lemah. Jadi artinya bahwa memang pergerakan ekonomi di daerah itu akan sangat tergantung daripada dana transfer dari pusat. Mengenai penyerapannya, kalau kami melihat bahwa sampai saat ini sudah sangat efektif. Ya, memang seperti tadi Pak Abdullah menyampaikan bahwa ada beberapa mungkin yang mengendap di bank. Tapi kami lihat ini kan saat ini masa transisi. Dan APBD yang ada saat ini masih disusun oleh bupati yang lama. Bupati yang baru. Ya mungkin perlu penyesuaian dan lain-lain. Tapi yang jelas bahwasanya ekonomi di daerah itu juga akan sangat tergantung bagaimana anggaran pemerintah daerah itu bisa terserap. Katakanlah misalnya ya, pembangunan jalan.
ya pembangunan gedung misalnya. Di sana itu kan butuh bahan bangunan, akan butuh tenaga kerja. Ini kan juga akan mempengaruhi katakanlah penyerapan daripada industri-industri bahan bangunan kita. Jadi efeknya itu kan berputar dalam hal ini. Nah, sehingga memang penyerapan anggaran daerah ini menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor-sektor swasta gitu. Baik, Pak Sarman. Nah, apakah juga lebih disebabkan karena perencanaan yang kurang matang atau mungkin tadi Pak Sarman sudah menyebutkan memang ada transisi ke pemerintahan di sana juga, atau memang karena ada efisiensi anggaran juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga juga berdampak terhadap pemerintah daerah? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Sarman dan Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan dana transfer ke daerah. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia, kita akan cermati bersama bagaimana dengan tren dari dana transfer ke daerah dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 mendatang. Ya, kalau kita cermati memang cenderung naik begitu ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dari 782,5 triliun di tahun 2025 meningkat menjadi 919,9 triliun rupiah. Namun di tahun 2026 seperti yang sudah disinggung juga oleh Pak Sarman tadi, memang ada penurunan ya dari nilai dana transfer ke daerah dari 919,9 turun ya. Dan kita akan cermati bersama dengan data selanjutnya. Ini dia terkait dengan kerangka kebijakan dari transfer ke daerah. Ini untuk apa saja? Ada kebutuhan belanja pegawai dan operasional Pemda, kemudian alokasi TKD memperhatikan Undang-Undang Otsus Aceh dan Papua, keistimewaan DIY, dan juga dana bagi hasil. Dana desa mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Kebijakan dana bagi hasil memperhitungkan belanja prioritas pusat untuk masyarakat daerah dan juga mendorong pembiayaan kreatif inovatif untuk pembangunan daerah. Itu dia. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan dana mengendap Pemda diperbankan. Ini dia beberapa daerah yang mungkin bisa kita cermati bersama. Ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara. Memang tertinggi di Pulau Jawa, kita lihat total dana yang mengendap ada 84,77 triliun rupiah. Di data per Agustus 2025 dari Kementerian Keuangan, sementara di Kalimantan 51,34 triliun, Sumatera 43 triliun, Sulawesi 19 triliun, Maluku 17, kemudian Bali dan Nusa Tenggara 16,75 triliun rupiah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dan juga Bapak Peter Abdullah. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik dicermati. Pak Peter, sebenarnya dari sisi perencanaan, kemudian apakah ada transisi dari kepemimpinan daerah kah? Atau memang Anda melihat optimalisasinya saja yang memang belum efektif dan efisien kalau kita lihat dan bicara mengenai dana transfer daerah ini, Pak Peter? Nah, jadi kita ulas dulu yang dana tadi, dana mengendap ya, Mas Pras ya. Tadi sayangnya tidak disebutkan daerah mana ya. Tapi saya bisa menduganya ada dua karakteristik yang memiliki dana mengendap. Yang pertama adalah daerah-daerah yang memiliki PAD yang tinggi, dan itu umumnya ada di Pulau Jawa. Yes. Ya. Kemudian daerah-daerah yang memiliki daerah bagi hasil yang tinggi. Nah, ini yang tersebar di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan Jayapura, ya, di Papua. Ya. Karena memang untuk dana bagi hasil, khususnya untuk tambang dan perkebunan, itu adanya di daerah-daerah di luar Jawa. Sementara untuk daerah-daerah yang memiliki perekonomian tinggi dan sehingga bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan PAD yang tinggi, itu adalah daerah-daerah di Pulau Jawa. Ya. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Sarman, kalau lihat dari jumlah daerahnya ini sebenarnya sangat sedikit ya dibandingkan total lebih dari 500 pemerintahan kabupaten kota kita ya. Jadi hanya sekitar 20-an tadi ya, kalau di persentase hanya sangat kecil, walaupun kalau lihat dari angka rupiahnya besar ya. Karena itu tadi, karena sumbernya besar ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang perencanaan, mungkin disinilah yang perlu kita menjadi sorotan ya. Kalau untuk daerah-daerah yang tidak memiliki dana mengendap ini, yang PAD-nya rendah, ya bagi hasilnya juga rendah, ya hanya kebagian dari provinsi, ya. Ini mereka biasanya itu berupaya untuk mengoptimalkan semua penerimaan mereka. Karena secara jujur penerimaan mereka itu sebenarnya tidak
tidak besar, ya, hanya bisa untuk menutup belanja rutin dan kemudian beberapa program. Sehingga dengan upaya yang sangat keras mereka harus bisa mengoptimalkan pendapatan itu. Secara umum daerah-daerah kita berkarakteristik seperti itu. Nah, yang mungkin yang bisa kita pertanyakan ya, adalah bagaimana daerah-daerah ya yang memiliki PAD besar atau juga memiliki bagi hasil yang besar, dan ini yang kemudian mengendap di perbankan. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi ya, faktor kedua yang mempengaruhi, yaitu visi dari kepala daerah. Oke. Ya, ini visi kepala daerah, saya sependapat dengan Pak Sarman tadi, ada pengaruh pergantian kepala daerah. Ya, mereka harus penyesuaian juga. Ya, PAD yang atau APBD yang ada sekarang ini bukan mereka yang susun. Ya. Jadi ada penyesuaian, dan kemudian juga mereka harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang mana kemarin kan sempat heboh terkait dengan penundaan transfer karena ada masalah efisiensi dan sebagainya. Itu berpengaruh di dalam realisasi anggaran yang ada di daerah. Jadi yang mungkin bisa kita lihat nanti dorongan untuk melakukan optimalisasi belanja ini ada di tahun 2026, ujian utamanya ya. Kita akan bisa lihat nanti para kepala-kepala daerah ini benar-benar nanti akan mereka menyusun sendiri, dan mereka sudah menyesuaikan dengan kebijakan pusat, sehingga mereka bisa benar-benar dengan visi mereka itu bisa mengoptimalkan APBD yang mereka punya. Baik, Pak Peter. Nah, Pak Sarman sendiri melihat bagaimana kalau dari sisi Apindo, dari sisi sumber-sumber ekonomi baru begitu yang bisa ditingkatkan lagi di daerah, dengan mungkin tadi beberapa daerah kan memiliki karakteristik yang berbeda seperti yang Pak Peter sampaikan. Kemudian PAD-nya juga berbeda, kemudian dari dana transfer daerahnya juga berbeda. Ini apa yang bisa kita genjot lagi begitu lebih jauh, Pak Sarman? Iya, jadi memang dalam hal ini kan pemerintah mendorong di tengah ya turunnya dana transfer ke daerah, bagaimana para kepala daerah itu membuat terobosan-terobosan baru, inovasi baru, kreativitas baru dalam rangka untuk meningkatkan PAD mereka. Ya memang tidak segampang itu ya, masih butuh proses dalam hal ini ya, dengan melihat potensi-potensi yang mereka miliki. Contoh misalnya kalau ingin mengembangkan desa wisata misalnya, ini kan masih perlu juga anggaran. Jadi lagi-lagi memang anggaran ini sesuatu yang boleh dikatakan sangat-sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, ya. Apalagi ya kalau kita misalnya mereka ingin menaikkan PBB seperti yang baru-baru ini kita lihat, sesuatu tidak mungkin juga dengan kondisi masyarakat seperti ini. Kalau mendatangkan investor, tentu juga akan dilihat bagaimana sumber daya alam yang ada di daerah itu, kemudian juga sarana prasarananya yang ada dalam hal ini. Jadi memang bahwa tidak bisa pemerintah daerah itu dilepas sendiri, ya, harus tetap ada dukungan dari kementerian terkait. Katakanlah misalnya, kalau ingin mengelola sumber daya alam yang ada di sana, mungkin seperti misalnya perikanan, Kementerian Kelautan juga harus memberikan dukungan. Kemudian juga misalnya ingin mengelola sektor pariwisata, ada Kementerian Pariwisata. Sehingga ke depan bahwa memang tumpuan pemerintah daerah ini tidak lagi tergantung ke depan itu dana dari transfer dari pusat. Tapi dengan dunia usaha yang sudah ada di sana, kemudian juga potensi-potensi yang terselubung ada di sana bisa ditingkatkan menjadi pendapatan, ya itu akan menjadi sesuatu yang diharapkan. Tapi itu tidak bisa dalam jangka pendek, itu jangka menengah panjang. Ya, dalam hal ini. Gitu. Dan dengan dana yang diturunkan di tahun depan, Pak Sarman melihat sendiri bagaimana potensinya ke depan begitu, atau justru ada tantangan baru di sana yang segera harus disiapkan dari sekarang mitigasinya? Ya terus terang bahwa kami dari pengusaha masih berharap sebenarnya bahwa dana yang akan ditransfer ke pusat tahun depan ini itu bisa ditinjau ulang. Karena sangat-sangat turun sekali dari 919 triliun 2024 itu di tahun ini, tahun depan menjadi 693 triliun dan itu dibagi di hampir 546 daerah. Jadi bisa dibayangkan tadi Pak Peter bilang belanja rutin mereka itu udah berapa banyak gitu loh. Belanja untuk pegawai P3K.
Jadi bagaimana untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau memang anggarannya sangat terbatas. Karena yang saya katakan tadi, 90,30% daerah ini sangat menggantungkan dana transfer dari pusat. Ya, jadi bahwa ini akan menjadi salah satu ancaman turbulensi ekonomi di daerah, gitu loh. Karena pasti teman-teman kita berbagai pengusaha-pengusaha yang selama ini menjadi rekanan di pemerintah daerah, ini mereka juga udah mulai pusing juga tahun depan dengan anggaran seperti ini. Artinya tidak bisa nanti bisa menggerakkan sektor-sektor swasta, gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan kepada pemerintah pusat supaya dana transfer ke daerah ini bisa ditinjau ulang, bisa dinaikkan kembali minimal sama, ya, sehingga target-target pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa tercapai dan itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, Mas Arman. Terakhir Pak Peter, singkat saja Anda melihat bagaimana untuk potensi dari pembangunan ekonomi di daerah kemudian dengan optimalisasi dana transport daerah yang kita tahu juga tahun depan ini sudah mulai ada pengurangan. Bagaimana mungkin sinergi pemerintah pusat yang tadi sudah Pak Arman sampaikan bahwa ya kementerian negara juga harus hadir, tidak bisa dilepas sendirian untuk pemerintah daerah dalam mengoperasikan atau meningkatkan lagi kinerja ekonomi mereka di daerah masing-masing, Pak Peter. Ya, halo. Baik. Terkait turunnya dana transfer daerah yang di tahun 2026 ya. Ini yang saya dapatkan informasi dari teman-teman di pemerintah pusat ya. Itu tidak dimaksudkan untuk menurunkan pembangunan di daerah, ya. Karena kan sebenarnya pusat dan daerah itu yang punya daerah, yang punya wilayah, yang punya proyek itu kan nggak ada pusat, yang adanya daerah, ya. Cuman anggarannya pengelolaannya ada di apakah itu ada di APBN atau ada di APBD, ya. Nah, yang saya dapatkan informasinya adalah kenapa itu turun? Karena ada pengalihan sebenarnya ya. DAU saya kira tidak mungkin turun ya. Jadi transfer yang sifatnya DAU itu nggak mungkin turun ya. Yang diturunkan itu adalah lebih bersifat DAK, yaitu proyek-proyek pembangunan yang tadinya diserahkan kepada daerah menjadi kemudian ditarik kembali dilaksanakan oleh pusat, dan itu didasarkan kepada kinerja yang sebenarnya selama ini kita menjadi sorotan kita bersama, ya. Misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur, ya, yang pada periode yang lalu di pemerintahan Jokowi kita ingat sekali bagaimana misalnya di Lampung, walaupun pemerintah pusat sudah mentransfer dana yang cukup, ternyata itu tidak diwujudkan di dalam realisasi pembangunan infrastruktur yang baik. Waktu itu di Lampung ada kasus masalah pembangunan jalan yang pada akhirnya tetap pemerintah pusat yang membangun. Nah, hal itu yang sebenarnya menjadi dasar kenapa itu diturunkan. Ya, transfernya turun, tetapi proyeknya menurut informasi yang saya dapatkan, proyeknya nggak turun. Yang melaksanakan nanti akan pemerintah pusat. Sehingga harapannya Pak adalah pembangunan di daerah di tahun 2026 meskipun transfer itu turun, tetapi pembangunan di daerah itu tidak turun. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Baik. Yang kedua, ini adalah kritik yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Realisasi pembangunan di daerah itu bergantung kepada visi pemerintahnya juga, pemimpin daerahnya juga. Yang sering sekali ini terjadi adalah daerah-daerah itu terlalu bergantung kepada APBD. Ya, pemerintah pusat, kita nggak bisa hanya bergantung kepada APBN. Ya, pembangunan investasi di Indonesia itu juga harus didorong adalah adanya istilahnya kalau di pusat itu FDI, ya, adalah masuknya investasi asing. Kalau di daerah seharusnya pemerintah daerah juga mendorong bagaimana ada investasi yang masuk dari luar, ya. Bukan hanya sekedar kita mengandalkan dari APBD. Ya, berarti itulah bagaimana
pemerintah daerah bisa punya visi yang menjual potensi-potensi yang ada di daerah. Itu dia, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kreativitas dan inovasi begitu ya dari pemerintah daerah masing-masing untuk bisa memanfaatkan dana yang mereka miliki, potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk bisa meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing, sambil mungkin pemerintah daerah juga tetap menggelontorkan proyek-proyek yang langsung digerakkan dari pusat begitu, sehingga akan tetap seimbang pada dasarnya begitu. Baik, Pak Peter, kemudian Pak Sarman, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Peter, Pak Sarman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.